Halo, nama saya Aristia Magdalena Nyotomulyo. Saya seorang psikolog klinis, anak, remaja, keluarga di Joy Indonesia Counseling and Care Center, Surabaya. Sebentar lagi sudah tahun ajaran baru. Anak-anak akan masuk ke sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka. Beberapa orang tua merasa lega, akhirnya anak-anak bisa masuk secara offline. Tapi beberapa orang tua lainnya merasa khawatir. Bagaimana nanti anaknya masuk ke sekolah pertama kali? Jangan-jangan nanti akan ada drama, nangis-nangis nggak mau masuk sekolah, atau mengalami yang namanya separation anxiety, kecemasan berpisah dengan orang tua. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan seorang anak mengalami kecemasan berpisah dengan figur orang tuanya. Namun memang kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan faktor-faktor itu semakin memburuk, mulai dari pola asuh orang tua di rumah, kondisi psikologis anak maupun orang tua, pengalaman traumatis sebelumnya, maupun juga kondisi relasi sosial anak yang semakin terbatas. Anak-anak terpaksa harus lebih banyak di rumah saja bersama orang tua maupun keluarganya, sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam menjalin relasi dengan teman-teman sebaya maupun orang-orang baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Karena itu wajar seorang anak ketika harus berpisah dengan orang tuanya dan masuk ke dalam sekolah sendirian, dia merasa takut, merasa ingin bersama orang tuanya. Ya, ibaratnya seperti kita pergi ke luar negeri secara mendadak ke tempat yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, seorang diri tanpa adanya orang lain yang mendampingi kita. Tentu kita merasa cemas kan? Itulah yang dirasakan oleh anak-anak kita. Yang pertama, informasikan kepada anak kapan, di mana, serta apa sih yang akan dia lalui di sekolah nantinya. Ciptakan kesan yang menyenangkan, yang ceria, sehingga anak merasa ingin segera sekolah. Boleh pakai buku, boleh pakai gambar, boleh pakai video, sehingga anak memiliki gambaran kira-kira apa ya yang akan dia alami ketika sudah mau masuk sekolah. Yang kedua, ajak anak tur keliling sekolahnya sebelum hari H dia masuk sekolah. Boleh dimulai dari tunjukkan itu gedung sekolahmu, wah bagus ya. Lalu kalau bisa sempatkan masuk ke dalam sekolah, izin kepada pihak sekolah. Tunjukkan ini ruang sekolahmu nanti, ini ruang belajarmu nanti, ini ada ruangan bermain, ini ada playgroundnya dan sebagainya. Jika bisa juga kenalkan dengan guru-guru yang akan mengajar nantinya, supaya anak bisa beradaptasi terlebih dahulu terhadap lingkungan sekolah, guru yang belum pernah ditemui sebelumnya, sehingga anak bisa lebih tenang sebelum dia nantinya masuk sekolah. Yang ketiga, ajak anak berpartisipasi dalam melakukan persiapan masuk sekolah. Mulai dari tunjukkan bajunya, boleh dicoba terlebih dahulu, lalu boleh diajak ke toko buku untuk mencari buku, membeli pensil atau kotak pensil yang diperlukan dia, memilih sendiri barang-barang yang mau dipakai. Juga bisa ajak dia untuk mempersiapkan tas sekolahnya, entah itu botol minumnya, buku, alat tulis, dan sebagainya. Sehingga anak bisa punya semangat karena dia ikut berpartisipasi mempersiapkannya. Kalau perlu ajak dia role play, bermain pura-pura sekolah-sekolahan di rumah bersama mama maupun juga papa. Sekarang yang keempat, jika memang memungkinkan, coba ajak anak playdate dengan teman-teman yang nantinya akan sekelas dengan dia. Kalau memang diketahui ya, siapa teman-teman yang nantinya akan satu kelas dengan dia. Yang kelima, yaitu pada hari dia masuk sekolah. Pastikan malam harinya dia tidur lebih awal sehingga pagi hari dia bisa dibangunkan lebih pagi. Jangan sampai membangunkan dia terlalu mepet dengan jam sekolahnya sehingga harus memburu-buru dia, atau kita cenderung mudah emosi ketika dia lama makan, lama mandi, dan sebagainya. Karena itu, jaga suasana hati Anda, juga jaga suasana hati anak Anda sebelum masuk sekolah. Lalu antarkan anak masuk sekolah, masuk ke kelasnya, jika sempat ajak bermain sebentar atau berkenalan dengan teman-teman maupun gurunya sejenak. Lalu sampaikan, oke, Mama tinggal ya,
Mama akan tunggu di sini, nanti Mama jemput di sini. Sehingga anak paham kapan berpisah dan juga kapan bertemu kembali dengan orang tuanya. Hati-hati jangan meninggalkan anak diam-diam, atau juga jangan meninggalkan anak ketika dia belum siap. Kalau memang dia belum siap, beri dia kesempatan terlebih dahulu. Jangan sampai membuat anak semakin cemas. Jika anak memang belum siap, cobalah untuk tidak memaksa anak, tahan diri untuk tidak memarahi anak, tidak membandingkan anak dengan anak-anak lainnya, atau mungkin melabel negatif anak Anda. Tetapi validasi emosinya yang sedang cemas dan takut. Tenangkan dirinya dan juga tenangkan diri Anda, anak pasti bisa perlahan-lahan masuk dengan berani. Yang terakhir, ini yang seringkali terlupakan, yaitu bangun komunikasi dengan guru anak Anda. Sampaikan ciri khas hal-hal penting tentang anak Anda. Misalkan, anak Anda jika berteman akan seperti ini. Jika lagi emosi, nangis, atau marah akan keluar perilaku-perilaku tertentu seperti ini. Dan bisa ditenangkan dengan cara seperti apa. Juga bisa sampaikan anak Anda suka apa, anak Anda tidak suka apa, atau mungkin anak Anda takut terhadap sesuatu hal. Kenapa ini penting? Supaya guru Anda tahu bagaimana menangani anak Anda, bagaimana merespon perilaku maupun juga emosi anak Anda. Tidak hanya itu, tapi ketika pulang sekolah juga boleh ajak komunikasi gurunya terkait dengan bagaimana perilaku anak Anda selama masa di dalam kelas. Sekian dari saya. Jika kondisi anak Anda berlarut-larut atau bahkan semakin memburuk, jangan takut untuk pergi mencari bantuan kepada pihak profesional untuk bisa segera menangani anak Anda supaya jangan sampai semakin memburuk. Semoga tips-tips tadi bisa membantu papa, mama untuk mempersiapkan anak Anda sebelum masuk sekolah nantinya. Nantikan video-video selanjutnya dengan topik-topik lainnya. Sampai jumpa!